Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Hilangnya Pisang Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Rosie, kamu pulang dulu aja, biarkan Steve tenang dulu. Aku mencoba membujuk Rosie. Meski tiba-tiba ia menatap tajam dan memperlihatkan ekspresi kesal ke arahku. Pasti kamu kan yang mengajari anaknya Hendrik untuk membenciku? Apa jangan-jangan kamu sedang berobsesi untuk menjadi istrinya Hendrik? Maksud kamu apa, Ros? Aku nggak ngerti deh maksud kamu. Kulihat Steven dan Dimas langsung berlari masuk rumah saat aku dan Rosie bersitegang. Ah! Tiba-tiba Rosie meringis, menangis histeris sembari duduk meluruskan kakinya di lantai. Ros, kamu kenapa sih? Apa aku tak boleh bahagia? Sejak kecil aku selalu menderita, dibully, dihina. Aku hanya ingin bahagia bersama lelaki yang sangat aku cintai. Rosie menangis meraung-raung sembari menghentak-hentakan kakinya seperti anak kecil yang tantrum karena keinginannya tak terwujud. Ros, kamu gak malu bersikap seperti ini? Lina, apa aku salah jika aku ingin bahagia bersama Hendrik? Jadi kamu masih mencintainya? Iya, aku masih berharap dia menjadi suamiku. Jika kamu mencintainya, kejar saja. Tentu, tapi kamu harus janji untuk tidak mendekati Hendrik. Meski berat, aku mengiyakan permintaannya. Di antara aku dan Hendrik tak ada hubungan apa-apa kok. Ia tersenyum lalu memelukku. Setelah itu ia bergegas pulang. Aku segera menemui Steven untuk bertanya alasan ia tadi histeris. Ada monyet besar yang mengikuti tante tadi, ucapnya saat aku menanyakan mengapa ia ketakutan kepada Rosie. Aku mengernyitkan dahi mendengar penuturan Steven. Aku benar-benar tak mengerti apa yang ia maksud, karena aku ataupun Dimas tak melihat apa yang ia ceritakan. Setelah itu, aku mengajak untuknya makan siang. Kebetulan aku tadi telah masak. Mereka mengangguk lalu berjalan bersamaku menuju meja makan. Masakan tante enak semua, ucapnya saat menyantap sop ayam buatanku. Kamu ini berlebihan. Pasti saat di Jakarta kamu selalu dihidangkan makanan yang mewah. Setiap hari Mama dan Papa selalu bertengkar. Mama selalu marah-marah dan tak sempat masak. Setiap hari aku hanya diberi makan mie instan atau telur ceplok yang keasinan. Maafkan tante ya, tante gak bermaksud mengingatkanmu pada semua itu. Tante tahu nggak? Aku sudah mulai belajar sholat loh, diajarin sama Dimas. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Setiap selesai sholat, aku selalu berdoa agar memiliki mama seperti tante yang baik, perhatian, dan pintar masak. Kamu ada-ada aja. Aku dan Dimas hanya tertawa saat mendengar ucapannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu.
Aku segera meninggalkan dua anak itu yang masih makan dengan lahapnya menuju pintu. Steve mana? Tanya Hendrik saat aku membuka pintu. Ada tuh lagi makan. Maaf ya, lagi-lagi merepotkan, ucapnya. Justru aku mau tanya, kenapa kamu harus repot-repot menyuruh tukang untuk membetulkan jendelaku? Gak apa-apa, santai aja. Entah mengapa, hatiku terasa berdebar-debar saat menatap senyuman di wajahnya yang tampan itu. Padahal sebelumnya aku tak merasakan perasaan seperti ini. Aku mau nginep di sini boleh ya? Kan besok hari Minggu. Tiba-tiba Steve dan Dimas keluar, lalu menghampiri Hendrik. Loh, jangan dong. Nanti Tante Lina kerepotan menjaga kamu. Boleh kan Tante? Aku mau belajar bacaan sholat dan membaca Iqra. Aku tersenyum ke arahnya lalu mengangguk. Ini beneran gak merepotkan? Tanya Hendrik dengan wajah canggung. Aku malah senang karena rumah ini jadi ramai. Oh iya, orang yang bekerja di kebun pisangmu itu siapa? Bisa tolong panggilkan dia ke sini gak? Aku mengangguk lalu berjalan menuju rumah Lastri. Ada apa, Lin? Tanya Lastri. Kamu dan Samsul ke rumahku aja sekarang. Mereka mengangguk lalu mengikutiku. Perkenalkan, saya Hendrik, ucapnya sambil mengulurkan tangan saat kami tiba. Oh iya Pak, saya Samsul. Pak Samsul, bisa nggak minta tolong ajak warga untuk memperketat keamanan di rumah Lina nanti malam? Saya kasih buat beli rokok deh, ucap Hendrik sambil memperlihatkan lembaran uang berwarna merah. Saya bersedia. Saya akan mengumpulkan warga untuk menemani saya, ucap Samsul dengan wajah sumringah. Tapi ingat, jangan menerima makanan dari siapapun, karena takutnya makanan tersebut diberi macam-macam. Siap. Samsul menghormat seperti seorang tentara. Oke, saut Hendrik sambil memberikan lembaran uang tersebut. Lina, kamu tenang saja. Nanti malam aku akan membuatkan kopi dan gorengan untuk mereka agar mereka bergadang semalaman, ucap Lastri sambil merebut uang tadi dari tangan suaminya. Oke, kalau terjadi apa-apa pada Lina, kalian harus tanggung jawab, Hendrik menimpali. Siap bos, saut mereka lalu setelah itu mereka pun pamit. Padahal kamu gak perlu repot-repot loh, ucapku pada Hendrik setelah Samsul dan Lastri pulang. Enggak repot kok. Ngomong-ngomong, aku kok gak dipersilakan duduk nih, ditawarkan kopi gitu. Oh iya ya, silakan duduk. Ia langsung tersenyum. Sementara aku bergegas ke dapur untuk membuatkannya kopi. Beberapa waktu kemudian aku menghidangkan segelas kopi beserta pisang goreng. Lin, sebenarnya ada yang mau aku bicarakan, ucapnya tiba-tiba dengan wajah serius. Apa? Tanyaku. Steve dan Dimas, boleh nggak kalau kami bicara berdua? Tanya Hendrik sambil menoleh ke arah dua anak lelaki berusia 9 tahun itu, yang sejak tadi berdiri menyimak apa yang kami obrolkan. Oke, saut Steven sambil menarik tangan Dimas, lalu bergegas masuk ke kamar. Lin, sebenarnya aku... Belum selesai Hendrik berucap, tiba-tiba terdengar suara ponselnya berdering. Hendrik langsung meraih ponselnya lalu segera menonaktifkan ponselnya tanpa melihat siapa yang menelpon. Lin, sebenarnya aku... Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu hingga Hendrik menghentikan ucapannya. Aku buka pintu sebentar. Hendrik mengangguk.
meski dengan wajah kecewa. Saat pintu dibuka, kulihat Rosi tengah berdiri di sana. "Hendrik ada di rumah ini?" tanyanya. "Ada, silakan masuk." "Hendrik, ada seorang pemilik kebun pisang yang siap panen. Kamu berminat gak?" tanya Rosi. "Boleh, tapi nanti aja ya, kita bahas lagi. Aku ada urusan penting pada Lina." "Tapi dia ingin bicara sekarang padamu. Pisang yang ia jual lumayan banyak. Ada pisang nangka dan pisang Ambon. Bukankah kamu saat membutuhkan pisang nangka untuk membuat keripik pisang, lalu pisang Ambon untuk membuat sale?" "Hah, ya sudah," saut Hendrik dengan wajah kesal, lalu pergi bersama Rosi. "Lin, titip Steve ya," ucap Hendrik sebelum pergi. Aku mengangguk, lalu melambaikan tangan. Meski aku sangat penasaran dengan apa yang tadi hendak ia katakan. Malam pun tiba. Setelah sholat maghrib, aku mengajari Steve belajar Iqra, surat-surat pendek dan doa-doa pendek. Sementara Hendrik tak juga kembali. Sepertinya ia langsung pulang, karena tak mungkin ia kembali mendatangiku ketika larut malam. Ia pasti mengerti bagaimana adat istiadat di kampung, yang akan langsung menikahkan seorang lelaki dan perempuan yang terlihat berduaan setelah pukul 9 malam. Sementara itu, di luar terdengar suara Syamsul dan warga lainnya yang berkeliling sambil membunyikan pentungan. Semoga saja malam ini tak terjadi apa-apa yang membahayakan bagi kami semua. "Tante, kami tidur duluan ya," ucap Steve. "Oke." Setelah mereka masuk kamar, aku langsung mengecek semua pintu, lalu segera masuk kamar. Rasanya mata ini tak bisa terpejam, meski aku berusaha untuk memejamkannya. Aku terus kepikiran ucapan Hendrik yang hendak mengatakan sesuatu hal penting padaku. Sementara itu, aku terus kepikiran permintaan Rosi agar aku menjauhinya. Aku menghela nafas. Semua ini membuat kepalaku terasa sakit. Tiba-tiba aku terkesiap saat mendengar suara teriakan Steven. Tanpa berlama-lama, aku langsung berlari menuju kamar Dimas. "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar." Tampak Steve tengah komat kamit sembari membaca doa makan. Begitu pula dengan Dimas. Ia tampak membaca surat-surat pendek. Ada apa?" tanya aku. "Tadi ada nenek-nenek memelototi kami dari jendela," ucap mereka serentak. Aku segera menutup gorden yang terbuka sebagian. "Yuk, kita baca doa bareng-bareng." Aku segera memimpin mereka untuk berdoa. Lalu setelah itu keduanya kembali berbaring dan memejamkan mata. Sementara itu, aku langsung kembali ke kamar. Malam semakin larut. Terdengar suara orang-orang yang meronda hingga membuatku tak secemas kemarin. Setelah itu aku segera memejamkan mata. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba terdengar suara teriakan Dimas. Dengan menahan kantuk, aku mencoba membuka mata lalu beranjak menuju ke kamarnya. "Ada apa, Dim?" tanyaku sambil mengucek kedua bola mata. "Steven hilang, Bu," ucapnya hingga membuatku terhenyak sambil membulatkan mata. Aku dan Dimas segera mencari Steven ke semua sudut ruangan. Barangkali ia ngelindur lalu ketiduran di dapur atau di kamar mandi. Namun, setelah semua sudut ruangan di rumah ini kutelusuri, Steven tak ada dimanapun. Aku melirik ke arah jam dinding yang menuju ke angka 2 malam. Kemanakah Steven pergi? "Bu, pintu depan terbuka," ucap Dimas. Aku langsung berlari keluar bersama Dimas untuk mencari keberadaan anak itu. "Tolong! Tolong!" teriakku sambil memukul kaleng bekas kue
karena siapa tahu suaraku saja tak cukup untuk membangunkan orang-orang. Ada apa, Lin? Tanya Samsul dengan warga lainnya dari arah pos ronda. Stephen hilang, sahutku. Ayo, kita cari, ucap mereka. Aku ikut, ucapku karena aku tak bisanya diam saja menunggu di rumah. Dimas ikut ya, Bu. Aku mengangguk, lalu pergi mencari Stephen mengelilingi sekitar rumahku. Entah mengapa, aku merasa Stephen ada di rumah Nenek Farida. Ucapku hingga membuat semua orang terhenyak lalu bergidik. Aku masih trauma dengan kuntilanak penghuni rumah Nenek Farida, ujar Samsul dengan tubuh gemetaran. Tapi kamu udah menerima uang pemberian Hendrik, jadi kamu bertanggung jawab atas keselamatan anaknya. Oke, ayo kita ke sana sekarang juga, ucap Samsul. Dengan membawa senter, aku menyisir sepanjang jalan yang lumayan gelap sambil terus meneriakkan nama Stephen. Setibanya di depan rumah itu, kami semua langsung mengarahkan senter hingga seketika mata kami dibuat terbelalak dan jantung yang hendak terlepas dari tempatnya saat melihat Stephen terlelap di teras rumah kosong milik mendiang Nenek Farida. Ia terlihat bersama seorang wanita berambut putih mengenakan kain jarik dan kebaya. Itu Stephen, ucapku lirih dengan tubuh gemetaran. Astagfirullah, itu hantu Nenek Farida, ujar Samsul dengan tubuh bergetar hebat saat melihat wanita tua yang tengah mendekap tubuh Stephen. Kita harus mengambil Stephen darinya, sautku lirih. Ih, takut, saut mereka sambil bergidik. Tiba-tiba wanita tua itu terbangun lalu menyeringai ke arah kami. Kami semua langsung berteriak histeris. Hingga tiba-tiba ia tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Semua orang nyaris berlari ketakutan, tetapi aku mencoba untuk menahan mereka. Jangan kabur dulu, aku takut terjadi apa-apa pada Stephen. Saat aku mengarahkan senter ke wajahnya, tampak wajah keriput dan gigi hitam semua. Itu bukanlah Nenek Farida. Dia bukan hantu Nenek Farida. Sepertinya dia manusia, ucapku hingga yang lainnya mengurungkan niatnya untuk kabur. Hei, nenek tua, ngapain nenek menculik anak orang? Tanya Pak Burhan. Saya tidak menculiknya, saut nenek itu sambil cekikikan dan menggaruk kepalanya. Nenek, tolong kembalikan anak itu kepada saya. Aku memalas. Apakah kamu ibunya? Tanya dia sambil sesekali cekikikan seperti mak lampir. Iya, saya ibunya. Mengapa kamu membiarkan anakmu dicuri kuntilanak? Tanyanya hingga membuatku mengernyitkan dahi. Maksud nenek gimana? Tadi ada kuntilanak menggendongnya ke rumah ini, tapi tiba-tiba dia berteriak histeris, lalu kabur dan meninggalkan anak ini saat melihat saya. Jadi bukan nenek yang membawa Stephen? Bukan. Coba kamu bangunkan anak ini. Dari tadi dia tidak bergerak seperti mati, ucap wanita tua berpakaian compang-camping yang tampaknya memiliki gangguan jiwa. Aku segera meraih Stephen, lalu mencoba membangunkannya. Aduh, dia tak juga bangun, ucapku sambil melirik Samsul dan lainnya. Kita bawa dulu ke rumahmu, ucap Samsul sambil menggendong tubuh Stephen yang masih terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Hei, kalian, jangan lupa besok bawakan saya makanan ke sini, teriak nenek itu. Iya nek, insya Allah besok saya akan membawakan makanan untuk nenek, sahutku.
Setelah itu, aku dan Dimas berlari mengejar Samsul dan yang lainnya yang telah membawa Steven. Setibanya di rumah, Samsul langsung membaringkan tubuh Steven, lalu mengecek denyut nadinya. Detak nadinya masih ada kok. Sepertinya dia dibius, ucap Samsul. Steve, bangun sayang, ucapku sambil menggoyangkan tubuhnya. Lumayan lama anak itu tak juga sadarkan diri, hingga tiba-tiba ia tersentak dan membuka matanya. Tante, aku takut, rengeknya sambil memelukku. Steve, gak apa-apa kan? Steve sekarang aman. Ada tante bersama Steve. Tadi ada kuntilanak yang membekap mulutku dengan sapu tangan, ucapnya dengan wajah ketakutan. Bagaimana bisa ada orang menyelinap masuk ke rumah ini? Bukankah semua jendela menggunakan teralis? Tanya Samsul dan yang lainnya. Sepertinya dia lewat pintu depan. Aku juga gak tahu bagaimana caranya pintu depan bisa tiba-tiba terbuka, padahal semalaman aku sudah menguncinya. Sepertinya dia menggunakan kunci maling, ucap Pak Burhan. Setelah itu, mereka semua pamit karena jam sudah menuju ke angka 3 malam. Sementara itu, aku langsung membuatkan teh manis hangat juga membalur seluruh tubuhnya dengan minyak kayu putih. Keesokan paginya, Hendrik datang untuk menjemput Steven. Papa tahu nggak? Semalaman aku diculik kuntilanak, ucap Steven. Hendrik, aku benar-benar minta maaf karena telah lalai menjaga anakmu. Bentar, ini maksudnya gimana? Tanyanya dengan wajah terkejut, bercampur bingung. Aku langsung menceritakan apa yang terjadi semalaman, hingga membuatnya tampak terenyak. Tapi kamu gak apa-apa kan, Steve? Tanyanya dengan wajah cemas, sambil meraba pipi anak lelakinya itu. Aku gak apa-apa, Pak. Untung saja semalaman Tante Lina berhasil membawaku pulang. Selain itu, dia juga langsung memberiku teh manis hangat dan membaluri tubuhku dengan minyak kayu putih. Hendrik, kamu pantas kecewa padaku, tapi aku benar-benar minta maaf. Meski aku terkejut saat mengetahui apa yang terjadi, tapi semua ini bukan salahmu. Kita akan mencari tahu siapa pelakunya. Kalau perlu, aku akan melapor polisi dan meminta bantuan semua warga untuk menangkap pelakunya. Sebaiknya mulai hari ini Steve jangan menginap atau bermain ke rumah ini. Aku takut terjadi apa-apa, ucapku. Gak mau. Aku akan tetap main ke sini dan menginap di sini. Aku senang belajar dan main bersama Dennis, rengeknya. Steve kan bisa main di sekolah bersama Dimas. Gak mau, pokoknya gak mau. Ia terus merengek. Steve, tenang aja. Nanti Steve akan tinggal serumah kok dengan Dimas, ucap Hendrik, lalu tiba-tiba ia membekap mulutnya. Maksud kamu? Tanyaku dengan wajah bingung. Lina, sebenarnya aku memiliki perasaan lebih padamu. Perasaan lebih? Iya, aku mencintaimu, sahutnya. Prang, bek. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah yang dilempar oleh batu. Lalu tampak sekelebat bayangan lelaki yang mengenakan topeng berlari ke arah belakang rumah. Woi! Teriak Hendrik. Lalu ia berlari mengejarnya. Hendrik langsung mengejar sosok lelaki itu. Karena penasaran, aku pun turut mengikutinya. Steve dan Dimas, tunggu sebentar ya. Mereka mengangguk. Lalu aku segera berlari menuju kebun. Tiba-tiba langkahku terhenti saat melihat sosok wanita berambut putih yang tengah duduk di teras rumah Nenek Farida. Ia tertawa cekikikan
saat melihatku hingga membuatku terenyak. Namun tiba-tiba aku teringat nenek semalaman yang menyelamatkan Steve. Meski jiwanya sedikit terganggu, tetapi tampaknya dia orang baik. Nenek Farida hidup lagi, teriak Kang Permadi sambil mendorong gerobak bakso. Bukan Kang, dia bukan nenek Farida, sahutku. Hah? Oh, untunglah. Hampir saja jantung ini mau copot. Nenek yang tadi malam kan? Tanyaku dengan tubuh gemetaran. Cepat kembali, jaga anakmu dengan baik, bentaknya sambil membulatkan mata. Aku mengangguk lalu bergegas kembali ke rumah. Kulihat Dimas dan Steven tampak tengah anteng bermain game, sementara Hendrik masih belum kembali. Beberapa waktu kemudian, ia kembali dengan nafas yang ngos-ngosan. Tertangkap gak orangnya? Tanyaku. Dia masuk ke kebun pisangmu lalu menghilang, sahutnya. Sebenarnya dia siapa ya? Kau tega banget sampai memecahkan kaca rumahku, padahal itu baru diganti. Kamu tenang saja, semuanya biar aku yang urus. Sekarang aku pergi dulu ke rumah Pak RT. Aku mengangguk. Lalu Hendrik pun pergi. Beberapa waktu kemudian, Lastri datang dengan napas ternganga. Tadi aku ketemu sama pacar kamu di jalan. Katanya kaca rumahmu ada yang mecahin lagi. Pacar? Maksud kamu Hendrik? Iya, cowok Jakarta yang ganteng itu pacarmu kan? Kamu apa sih, Las? Wajahku langsung memerah saat mendengar ucapan Lastri. Iya, itu benar. Papaku bilang tidak lama lagi ia akan menikahi Tante Lina. Tiba-tiba Steven yang sejak tadi anteng main game langsung menyaut. Hehe, cie, ujar Lastri yang langsung menggodaku. Apa sih? Ih, udah, daripada terus godain aku, mending bantuin aku bikin cireng isi. Haha, siap. Tapi nanti ada jatah buat aku kan? Tentu saja, sahutku. Setelah itu, aku dan Lastri bergegas ke dapur lalu segera membuat adonan cireng dan ayam suwir pedas untuk isiannya. Lin, memangnya awal pertama perkenalmu dengan Hendrik itu gimana? Tanya Lastri saat aku tengah menguleni adonan tepung kanji. Dia itu teman aku saat SMA. Jangan-jangan dia cinta pertamamu ya? Tanya wanita yang baru beberapa tahun tinggal di kampung ini sejak ia menikah dengan Samsul. Enggak kok, dulu kami juga tak terlalu akrab. Dia ganteng banget tahu. Selain ganteng, dia juga sepertinya baik dan sangat perhatian padamu. Tapi kami belum pacaran. Gak usah pacaran, langsung nikah aja. Ngomong-ngomong dia duda kan? Iya. Katanya sih istrinya meninggalkan dia karena Hendrik pernah mengalami himpitan ekonomi. Loh, bukannya dia memiliki pabrik keripik pisang dan sale? Menurutku segitu ya lumayan mapan. Ya, standar kemapanan di Jakarta dengan di sini kan jauh berbeda. Biaya hidup di sana mungkin jauh lebih tinggi. Apalagi kalau istrinya itu suka hidup bermewah-mewahan. Berarti Hendrik memang dijodohkan buat kamu. Kalian cocok banget menurutku. Ih, apa sih kamu? Aku langsung mengusap pipinya dengan tanganku yang dipenuhi tepung kanji. Hidih, pipinya memerah. Sini aku putihin, ujarnya sambil membaluri pipiku dengan tepung terigu. Jahil banget deh kamu. Aku dan Lastri tertawa terbahak-bahak dengan wajah sama-sama putih. Tiba-tiba kami terkejut saat melihat Hendrik yang telah berdiri di pintu tengah. Seketika aku langsung berlari menuju kamar mandi untuk membersihkan wajah, lalu langsung kembali menemuinya. Kamu tenang ya. Aku sudah meminta bantuan para warga, Pak RT, Pak RW, bahkan kepala desa. Hah? Benarkah? Iya.
Kamu gak perlu takut ya, ucapnya sambil meraih tanganku lalu menggenggamnya dengan erat. Belum halal tuh, cepat halalin dulu, ujar Lastri sambil berdehem, hingga membuat Henry terkejut lalu melepaskan genggamannya. Iya, tentu saja aku akan segera menghalalkannya. Tapi Lina belum memberi jawaban apapun padaku, ucap Hendrik hingga membuat pipiku merah merona. Udah, kalian berdua pergi sana. Aku mau membuat adonan buat jualan dulu. Ya, malah diusir, ucap Hendrik. Enggak, maksudku bukan begitu. Tapi aku gak fokus kalau ada kamu. Cie, Lina salting. Lastri masih terus menggoda aku. Apa sih, Las? Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, ucap Hendrik. Aku mengangguk lalu mengikutinya. Steve, ayo kita pulang. Ya, padahal lagi asyik nih. Ia merengek dengan wajah kesal. Hendrik langsung membujuknya. Lalu Steven pun akhirnya setuju untuk pulang. Tante Lina, makasih ya sudah mengizinkanku menginap, ucapnya sambil mencium punggung tanganku. Iya, sama-sama sayang, sautku. Setelah itu mereka langsung bergegas menuju mobil, lalu melambaikan tangan. Dadah tante, dadah. Aku membalas lambaiannya dan tersenyum, hingga tiba-tiba dadaku berdegup lebih kencang saat Henry tersenyum ke arahku. Setelah mereka pergi, aku langsung menutup pintu dan menyandarkan tubuh di pintu sembari memegangi dada yang terus bergemuruh. Hehe, cie, ucap Lastri yang tiba-tiba muncul hingga membuatku terkejut. Apaan sih, Las? Setelah itu kami beranjak menuju dapur untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Saat malam tiba, Henry kembali mengirimkan pesan kepada aku. Lin, kamu masih belum menjawab pesanku. Aku harus menjawab apa? Memangnya kamu bertanya apa padaku? Balasku yang pura-pura tak tahu. Lina, I love you. Kamu mau nggak menikah denganku? Aku mau, balasku. Benarkah? Iya, balasku. Makasih ya. Kalau dekat udah aku peluk. Aku langsung tersenyum dan tersipu malu saat membaca pesan darinya. Setelah itu, Hendrik langsung menelpon. Lin, kamu serius kan menerima cintaku? Tanyanya. Iya, sautku dengan nada yang berdegup sangat kencang. Aku janji akan segera menikahimu agar aku bisa melindungimu, ucapnya hingga membuatku perasaanku semakin berbunga-bunga. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memecah keheningan malam hingga membuatku terkejut. Hendrik, sudah dulu ya. Sepertinya terjadi sesuatu. Aku menoleh ke arah jendela. Terdengar suara warga yang berlarian ke arah kebun kopi yang terletak tidak jauh dari rumahku. Setelah mengakhiri panggilan dari Hendrik, aku langsung bergegas keluar karena terdengar suara riuh dari arah kebun kopi. Ibu mau kemana? Tanya Dimas. Kamu tunggu di sini, ibu mau keluar sebentar, ucapku sambil bergegas menuju kebun kopi. Aku langsung berlari menuju sebuah cahaya terang yang tampaknya berasal dari senter yang dibawa para warga. Sakit! Terdengar suara erangan seorang lelaki yang semakin dekat. Lalu setibanya di sana, kulihat kerumunan banyak orang. Ada apa ini? Tanyaku hingga membuat warga menyingkir. Mataku langsung terbelalak saat melihat Kang Permadi yang tengah mengerang kesakitan bergelimang darah di bagian alat vitalnya yang telah menghilang. Kalian semua bawa Kang Permadi ke rumah sakit, teriakku, karena mereka hanya terdiam karena saking syoknya melihat apa yang terjadi pada lelaki bertubuh kurus yang biasa berjualan bakso keliling itu. Ayo, kita gotong Kang Permadi menuju mobil saya,
ucap Pak Sugiarto. Pak Sugiarto berlari untuk mengambil mobil, sementara warga lainnya tampak menggotong Kang Permadi menuju mobil Pak Sugiarto. Apa Kang Permadi sempat menceritakan bagaimana kronologi kejadian tadi? Juga siapa pelakunya? Tanyaku pada Samsul, yang sejak tadi berdiri mematung sambil terus bergidik ngeri. Tampaknya ia masih trauma karena nyaris jadi korban kuntilanak itu. Tadi si Permadi bercerita bahwa saat itu dia sedang mendorong gerobak bakso. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita cantik berpakaian seksi yang melambaikan tangan dari kebun kopi. Katanya mereka nyaris melakukan perbuatan mesum. Tapi saat Permadi membuka celananya, tiba-tiba sepasang parubaya datang dan memegangi tangan juga kakinya. Sementara si wanita seksi itu langsung memutilasi alat vitalnya. Berarti Kang Permadi mengetahui siapa 3 orang pelaku. Dia hanya bilang yang lelaki menggunakan topeng gorila, yang 2 perempuan menggunakan masker. Tapi tadi dia sempat bilang kalau yang memutilasi alat vitalnya itu memiliki tanda lahir di tangannya, ucap Pak Burhan yang sejak tadi berada di tempat kejadian. Kumpulkan semua warga. Kita harus cari wanita yang memiliki tanda lahir di tangannya. Apa tanda lahirnya berwarna putih berbentuk awan? Tanyaku. Iya, tepat sekali. Tadi si Permadi bilang begitu. Selain itu, si Permadi sempat bilang kalau di tangan lelakinya yang menggunakan topeng gorila ada luka bakar di punggung tangannya. Saya tahu siapa pelakunya, ucapku hingga membuat semua orang menatap ke arahku. Siapa? Tanya Pak RT. Rosi dan kedua orang tuanya. Benar juga, keluarga itu memang mencurigakan. Mereka jarang keluar rumah setiap ada kejadian yang menimpa salah satu warga di kampung ini, ucap Pak RT. Setelah itu, kami semua langsung berlari menuju rumah Rosi. Setibanya di sana, semua warga tampak geram sambil terus menggedor-gedor pintu karena tak juga ada jawaban. Akhirnya, para warga langsung mendobrak pintu tersebut. Setelah terus didorong dengan segenap kekuatan banyak warga, akhirnya pintu rumah megah itu terbuka. Lalu semua orang berlari menggeledah rumah tersebut. Kami semua langsung berpencar mencari Rosi dan keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Pak RT yang membuat kami semua terhenyak. Tiba-tiba kulihat Pak RT berlari terbirit-birit dari salah satu ruangan sembari dikejar oleh seekor monyet berukuran besar. Wah, apa tuh? Kami semua panik dan berhamburan keluar saat melihat ada 3 ekor monyet besar yang berlari ke arah kami. Untunglah kami semua berhasil meninggalkan rumah itu, karena rupanya monyet-monyet tersebut tak berani keluar dari rumah itu. Bagaimana ini Pak RT? Tanya Pak Burhan setelah kami semua berhasil menjauh dari kejaran monyet-monyet itu. Kita bakar saja rumah itu, teriak Pak Burhan. Iya, bakar saja sebelum monyet-monyet siluman itu mencelakai kita semua, usul warga lainnya. Akhirnya Pak RT menyetujui usulan warga. Kebetulan saya jualan bensin eceran. Ayo, ambil ke rumah saya, ujar Pak Hidayat. Semua warga langsung mengikutinya untuk mengambil bensin. Lalu setelah itu, mereka kembali sambil menyiram sekeliling rumah itu dengan bensin. Tiba-tiba, seekor monyet besar keluar dan menarik tubuh Pak Hidayat hingga ia berteriak histeris. Astagfirullah. Tampak warga lainnya berhamburan karena takut menjadi mangsa monyet-monyet siluman itu. Astagfirullah, itu suami saya, teriak Bu EN yang tampak histeris melihat suaminya dibawa masuk oleh monyet besar itu. Pak RT, jangan diam saja, itu Pak Hidayat dibawa oleh monyet besar, teriakku karena Pak RT malah berdiri mematung dengan tubuh bergetar hebat.
Pak Kiai Abdullah!" teriak Pak RT. Beberapa waktu kemudian, Pak Kiai Abdullah bersama menantunya, Ustadz Hasan, datang sambil sesekali menguap. Tampaknya mereka tengah terlelap karena malam telah larut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.